SDN Kalimun 1 yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Ibu bapak yang saya hormati, kali ini acara khusus bagi calon guru penggerak Ibu Melianti Kardiana SPD dalam rangka menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu pada acara ini adalah aksi nyata diseminasi disiplin positif SDN Kalimun 1 oleh Melianti Kardiana SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Sumeneb. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri undangan Bu Meli dalam rangka acara ini. Sekali lagi kami sebagai kepala sekolah merasa bersyukur di SD kita mendapatkan salah satu ibu guru berhasil sebagai peserta calon guru penggerak ini, dan mudah-mudahan Bu Meli ini dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan akhir dan bisa dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Tentunya kami juga mohon sambungan doa kepada Bapak Ibu agar Bu Meli ini sukses dalam melaksanakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu mendukung saya, baik dukungan moral maupun dukungan yang lainnya atas terselenggaranya acara pada hari ini. Disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan bersedia menghadiri pertemuan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang disiplin positif. Semoga nantinya dari pemaparan materi ini kita dapat menerapkannya secara bertahap di sekolah kita. Miskonsepsi yang melekat di pikiran kita, semoga dengan pertemuan ini dapat hilang dan berganti dengan asumsi-asumsi baru, paradigma baru tentang disiplin positif. Baik, diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumeneb. Bapak Ibu, tentunya pada saat ini banyak terjadi kesalahan berpikir pada diri kita tentang budaya atau disiplin positif. Jelaskan tentang apa itu disiplin positif. Disiplin positif, cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini yaitu nilai-nilai yang memang diakui secara umum universal, seperti nilai kejujuran, nilai ketakwaan, nilai kedisiplinan, dan lain-lain, yang nantinya akan lebih mengarahkan ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, yang akhirnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam diri anak itu sendiri, tanpa ada motivasi dari luar dan bukan akibat dari paksaan, pujian,
ataupun hukuman. Karena disiplin positif itu kalau sifatnya berasal dari eksternal, maka di suatu ketika anak itu sudah misalnya karena faktor takut sama guru, misalnya, ketika tidak ada guru tersebut, maka anak tersebut tidak akan disiplin lagi. Itu namanya faktor eksternal. Baik, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, dan pembuatan keyakinan kelas. Ini nanti Bapak Ibu saya akan jelaskan satu-satu, yaitu tentang motivasi, hukuman, posisi kontrol, dan pembuatan keyakinan kelas. Baik, selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Ini harus kita pahami bersama bahwa setiap anak itu adalah individu yang unik yang merupakan manusia yang memiliki motivasi perilaku yang sudah dibawa sejak lahir. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dan yang lain. Biasanya kedua motivasi ini adalah motivasi yang saat ini selalu ada pada diri anak-anak di sekolah. Kenapa? Karena kita sebagai guru tidak mampu menjadi manajer yang baik, sehingga motivasi anak-anak cenderung kedua yang ini, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Contoh, ketika tidak mengerjakan PR, ketika ada PR misalnya, anak-anak mengerjakan karena apa? Takut. Iya, betul. Karena takut dihukum. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan, anak-anak mengerjakan tugas dengan betul, dengan bagus. Kira-kira apa tujuannya anak-anak? Bilang bagus, kamu bagus ya, kamu pintar, seperti itu. Dua hal itu ternyata Bapak Ibu adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang menyebabkan disiplin positifnya itu tidak tumbuh dari dalam diri anak. Ketika gurunya tidak masuk, ketika gurunya tidak membahas PR itu, untuk selanjutnya PR berikutnya dijamin tidak akan mengerjakan. Apa cerita koreksi dia Ibu? Nah itu. Jadi, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal yang berasal dari dalam diri anak tersebut. Nih, jadi nanti diharapkan dari disiplin positif anak-anak itu sudah timbul dalam dirinya bahwa dengan tidak mengerjakan PR itu adalah nilai yang kurang baik, tidak disiplin misalnya. Jadi diharapkan seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, saya kasih tanda silang besar ya. Gambar apa ini kira-kira Bapak Ibu? Dihukum, diusir, dihardik ya, sampai anaknya itu lemes. Apakah kita melakukan ini sama anak-anak? Tidak pernah untuk saya. Tidak pernah atau pernah? Karena secara tidak sengaja kita pernah melakukan ini. Ya, benar dari ini macam Pak Kemi melolotkan dulu. Ya, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya, gitu. Jadi ini ada lanjutannya masih santai. Ya. Ada. Memang hukuman itu selama ini jurus gitu ya Pak, untuk mendisiplinkan anak. Tapi itu sifatnya hanya sementara, betul. Jadi memang hukuman itu paling gitu. Makanya mulai saat ini kita bersama-sama pelan-pelan untuk menghilangkan pikiran tentang hukuman
Tuhan itu adalah juru yang gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ada posisi kontrol yang tidak kita ketahui ternyata selama ini, dan saya ketahui ini dari CGB ini. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti kita refleksi, kira-kira kita berada di posisi yang nomor berapa. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang ketiga sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Yang pertama, yang warna nomor 1 dan 2, saya tulis warna merah. Kenapa? Karena ini adalah posisi yang paling tidak aman bagi guru. Yang pertama sebagai penghukum, yaitu tadi tanpa menanyakan sebabnya apa ke anak-anak, langsung anak-anak divonis bersalah. Dengan nada yang tinggi, mematikan mental anak, mempermalukan anak di depan banyak temannya. Itu tipe penghukum. Memarahi anak di dalam kelas di depan teman-temannya, itu tipe penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah artinya apa? Kita mengata-katain anak sehingga anak itu merasa dia, iya ya aku salah, sampai dia itu merasa minder, sampai terpuruk. Pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ini posisi teman. Biasanya ini ibu-ibu ini biasanya posisi teman. Sebenarnya ini sudah lumayan oke posisi ini, tapi juga masih dampaknya kurang baik. Ya. Kenapa Pak Bila? Juga berteman dengan Bapak. Iya, betul Pak. Betul ya. Berteman ini contohnya, Naila, kamu kenapa telat? Nadanya sudah agak rendah. Iya Bu, tadi baru kesana. Ya sudah, besok jangan kesana lagi ya. Telat seperti itu. Jadi ini posisinya teman, agak rendah sudah suaranya. Efeknya apa ke anak-anak? Dia akan akrab ke guru tersebut. Namun di suatu situasi ketika guru itu tidak masuk, dia akan ketergantungan sama guru satu itu saja. Nah ini, jadi dampak negatifnya itu dia hanya tergantung hanya pada satu guru. Kemudian yang kedua sebagai pemantau. Contoh, pada saat upacara ada anak yang telat datangnya, Pak saya ini menegur, ini jam berapa? Jam 7 Pak, seharusnya jam berapa masuknya? Jam setengah 7 misalnya. Ini Pak saya ini sudah bersifat pemantau, ya. Ini sudah lumayan ini, teman dan pemantau sudah posisi yang lumayan. Yang diharapkan adalah sebagai manajer. Nanti saya contohkan bagaimana posisi yang bertindak sebagai manajer. Manajer ini berusaha menumbuhkan kesadaran dari diri dan anak tanpa menghukum, tanpa membuat rasa bersalah, tanpa menciptakan ketergantungan. Jadi memang dari internal. Jadi yang diharapkan nanti adalah posisi manajer. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Pak Bila mungkin ada mau instruksi atau apa? Kenapa rasa? Tahu kan? Jamin ini juga. Iya, memang seperti itu. Baik, ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi murid itu yang bermasalah diajak duduk bersama, ditanyakan apa permasalahannya, kemudian murid ditawarkan mencari solusinya sendiri. Dari solusi yang ditemukan murid kita dapat menuntun solusi tersebut. Tuh. Kemudian yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau identitas berhasil pada diri murid. Restitusi ini nanti saya contohkan prakteknya. Baik, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas. Di kelas Bapak Ibu sudah membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas? Belum. Yang ada apa? Peraturan ya? Iya. Saya menjelaskan peraturan dan keyakinan dulu. Kebetulan di kelas saya sudah ada keyakinan kelas 5. Apa bedanya peraturan tata tertib
dengan keyakinan. Kalau peraturan itu berisi sesuatu, misalnya tidak boleh makan dan minum, dilarang berbicara saat pelajaran, apalagi dilarang bicara sendiri, ya. Kalau tata tertib atau peraturan itu biasanya mengandung kalimat positif, kalimat negatif, kalimat negatif. Yang mana kalau kalimat negatif itu menurut penelitian yang ditangkap oleh anak itu biasanya kalimat kata pertama, dilarang berbicara misalnya. Itu justru yang diingat menurut penelitian itu berbicaranya. Dilarangnya itu cenderung hilang. Makanya nanti dari tata tertib dan peraturan itu dibuat sebuah keyakinan yang mana keyakinan ini mengandung nilai-nilai kebajikan. Contoh, dilarang berbicara sendiri atau bermain sendiri waktu pelajaran. Maka diubah ke kalimat positifnya yaitu berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian murid datang 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, berbaris dulu sebelum masuk. Kira-kira keyakinannya apa? Disiplin misalnya. Jadi memang disatukan. Itu keyakinan kelas. Nanti kita bersama-sama mau mencoba membuat keyakinan kelas. Ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau keyakinan sekolah misalnya seperti penetapan guru piket, penetapan pada saat upacara itu jadwal pembina misalnya, itu bisa kesepakatan sekolah. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, selanjutnya ini Bapak Ibu, poinnya adalah ini. Segitiga restitusi. Ini adalah praktek yang mencerminkan kita sebagai posisi manajer, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini nanti saya ini ada contoh prakteknya dengan anak-anak. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu kalau melakukan ini, nanti aksi nyatanya bisa diupload di PMM. Saya bantu nanti sekalian. Jadi kita duduk di sini dapat 2 kegiatan. Bisa diupload di PMM. Ini selanjutnya. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu dengan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi anak yang berbuat salah itu kita stabilkan dulu identitasnya, bahwa semua orang itu pernah berbuat salah, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Tidak serta-merta kita menyalahkan buat ini kelas malu apa sih lakukan mau ngomongnya tuh. Jadi tidak baik. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, kamu itu manusia itu pernah melakukan kesalahan. Lalu validasi. Tapi kalau bermain di dalam kelas, kira-kira perbuatan yang benar apa salah? Nah, ini sudah tindakan yang memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak diajak berbicara seperti itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau anak jawab salah, Bu, perbuatan saya salah bermain di dalam kelas. Kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya, saya akan bermain di luar, Bu. Contohnya seperti itu. Jadi ini adalah tahapan segitiga restitusi. Ada yang ditanyakan sampai sini, Pak? Saya kayaknya penasaran ini. Ayo perasaan orang kok sudah lagi Iya, iya Pak. Apa Pak? Tapi setelah saya menyimak apa yang pernah disampaikan oleh Ibu, itu
yang dikirim itu ya. Posisi kontrol. Iya. Demi jerat. Iya. Itu saya kira gimana ya, sulit. Sulit Pak ya. Mengeterapakannya sulit. Soalnya kadang posisi guru ini ya, ini tidak bisa dibohongi. Kadang permasalahan dari rumah bertengkar dengan ibunya di rumah ya kan. Ini biasanya terbawa ya. Iya. Iya kan, seperti itu kan. Tapi insya Allah kalau sudah ada perencanaan dari Ibu Mili, Iya. bisa Iya. melakukan Gurunya terbawa. Ini saya curhat juga ya Pak, saya curhat juga. Saya pertama masuk ke CGP dapat materi ini ngelus dada. Berarti saya selama ini memang sebagai penghukum. Iya. Iya, benar. Selama saya jadi guru dari 2009 sampai sekarang itu mungkin 70% saya penghukum. Sebentar lagi Bu ya. Iya. Tambahan. Ini posisi kita sebagai guru. Ini posisinya di posisi serba rekor. Seperti kasus DTB barusan Iya. Nusa Tenggara Barat, Pak Akbar itu padahal apa ya, menasihati seksualnya untuk Untuk sholat ya Pak. Iya kan? Itu padahal bagus. Dipidanakan ya Pak. Akhirnya apa? Kok masih ada orang tua dari siswa murid tersebut tidak terima? Itu kan pendidikan yang luar biasa saya kira. Kalau pribadi saya, kalau betul itu anak saya, Iya. saya ikhlas kok. Malah saya berterima kasih. Berbeda dengan dulu kan Bu ya. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu saya masih ingat, ya kan? Saya masih ingat Bu Mimi ya. Iya. Kalau misalnya di guru ngaji katakanlah, saya dimarahi, dipukul, dikutut dengan Iya. guru ngaji. Zamannya- Jangan lapor ke orang tua, malah ditambah. Zamannya sudah beda Pak ya. Iya. Baik, memang di Hajar Dewantara itu seperti rumah irama, tidak lekang oleh zaman. Pemikirannya itu relevan sekali bahwa memang kita itu tugasnya menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Benar kata Pak As, kalau dulu kita dihukum sama guru, lapor orang tua, bukan malah tambah di alam, tambah dihukum. Sekarang zamannya sudah beda Pak, zamannya sudah beda. Makanya nanti seperti kasus yang di NTB itu Pak ya, mungkin itu terjadi miskomunikasi ya kalau menurut saya. Sebenarnya itu bisa diluruskan dari pihak kepala sekolah mungkin dulu ya, duduk bareng atau seperti apa. Kita kan tidak tahu detailnya seperti apa. Di media itu kan cuma karena disuruh sholat dilaporkan seperti itu ya Pak ya. Baik, kita kembali ke sini tadi. Jadi pertama saya memang 70% saya bersifat sebagai posisi penghukum. Saya sadari itu. Saya sampai utarakan kemarin di Lokakarya itu. Nggak bisa. Guru itu memang selama ini kan penghukum atau membuat rasa bersalah. Tapi kan begini Bu ya kan, mohon maaf ya. Iya. Istilah Ibu menjelaskan barusan, tapi kan untuk memajukan suatu pendidikan itu harus ada hukuman yang diberikan pada siswa ini dengan tujuan untuk apa ya, terbiasa agar siswa itu disiplin. Iya Pak, makanya iya betul, sangat bagus sekali. Makanya kita sekarang berusaha belajar secara pelan-pelan, terutama dari kasus-kasus kecil di kelas kita, menangani kasus-kasus kecil di sekolah kita. Harapannya nanti ketika kita mempraktekkan restitusi ini, diharapkan nanti anak-anak itu timbul kesadaran dari dirinya sendiri. Mungkin agak sulit ya untuk kelas rendah, Ibu ya, betul. Memang saya sadari untuk kelas 1, 2, 3 mungkin itu butuh kesabaran ekstra mungkin. Makanya kemarin sempat disinggung, guru kelas 1, kelas 2 itu memang harus ekstra sabar. Memang harus ada keahlian kesabaran itu sudah. Baik, ini saya akan contohkan satu kasus yang menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu silakan disimak sebentar. Pelajaran dimulai usia terlihat bingung karena lupa tidak menjawab buku pelajaran. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini masukkan
restitusi. Kayak ini. Ini testimoninya. Kasus yang kedua adalah pada saat jam istirahat, murid bermain bola di dalam kelas. Bola yang dimainkan murid kenakannya figura pajangan di kelas sampai kaca tersebut pecah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini masih berputar-putar ini. Jadi sambil lalu saya jelaskan yang tadi, bahwa tadi itu Husni sering lupa membawa buku pelajaran. Maka saya ajak berbicara, tidak membawa buku pelajaran itu tidak hanya kamu yang melakukan, teman-temanmu juga pernah melakukan. Gitu. Kemudian apa alasan kamu tidak membawa buku? Iya Bu, tadi malam saya tidak membaca jadwal. Kemudian bangunnya kesiangan sehingga terburu-buru. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Nanti saya akan menyiapkan buku pelajaran di malam hari supaya tidak lupa lagi. Begitu. Jadi ditanyakan langsung ke anaknya keyakinan itu apa yang akan dilakukan. Ini kenapa ya? Kalau nggak mau. Ini di sini. Bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Ya, atau yang kedua disiplin. Di sini saya tidak tuliskan disiplin. Ada revisi nanti. Nah, itu ya. Untuk yang Nurin tadi di menstabilkannya itu kan bermain bola. Menstabilkan identitasnya dengan cara apa? Nurin bermain itu adalah hal yang menyenangkan. Ibu dulu sering main juga. Tapi kalau bermain di kelas apakah benar? Salah. Ya, sebaiknya kalau main di mana? Di lapangan. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinan. Kira-kira dengan Nurin bermain di kelas itu melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Iya Bu, yang mana? Nah, misalnya tadi jaga kebersihan ruang kelas kita. Kalau sudah pecah kan kelasnya sudah tidak bersih lagi seperti itu. Ya. Kira-kira nanti apa yang akan Nurin lakukan untuk memperbaiki kesalahan Nurin? Saya tidak akan bermain di kelas lagi misalnya. Jadi dari anak-anak itu secara perlahan-lahan akan timbul rasa tanggung jawab dengan sendirinya. Walaupun proses itu tidak instan seperti kita membalikkan telapak tangan. Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita mendekatkan diri kita dengan anak-anak sebagai posisi manajer, bukan sebagai posisi teman. Kalau teman itu kan ngalem, Bapak Ibu. Ya, ngalem terus ya. Ya, kalau ini enggak. Ini enggak ngalem. Justru kita berbicara menanyakan kesepakatan seperti itu. Jadi diharapkan nantinya Bapak Ibu PR kita bersama-sama. Yang pertama kita akan belajar membuat keyakinan dulu. Kemudian setelah itu kita akan menerapkan segitiga restitusi ini pada setiap permasalahan yang timbul di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Restitusi ini ya bisa juga dilakukan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Ini, jadi tidak berfokus hanya di sekolah, bisa juga diterapkan ke anak-anak kita, terutama yang masih usia-usia sekolah ya, seperti Bu Emi mungkin ya. Saya sendiri, anak saya yang SMP itu saya terapkan ini di sekolah, di rumah. Benar. Jadi memang ada dampaknya Bapak Ibu, terasa. Saya merasakan sendiri, terutama anak saya merasakan sendiri. Kalau di kelas ini Husni itu sekarang sudah tidak pernah lupa lagi membawa buku. Kalaupun dia lupa, dia langsung ke saya. Bu, saya melanggar lagi. Iya benar, saya tidak mengada-ngada. Saya melanggar lagi Bu. Buku saya lupa lagi, gimana ini Bu? Sampai sambil nangis-nangis mau nangis suaranya. Begitu. Jadi memang butuh kesabaran kita. Semoga kita selalu berikan kesabaran ya Bapak Ibu ya. Karena memang tugas kita itu tidak mudah. Bukan seperti pegawai kantor yang hanya berkutat dengan administrasi. Kita itu tanggung jawabnya besar sama barang bernyawa.
sesuatu yang memang SD itu menjadi fondasi untuk pendidikan-pendidikan selanjutnya dalam penumbuhan karakter. Jadi itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini sudah tadi testimoninya. Ini iya. Jadi kesimpulannya adalah kita diharapkan sebagai guru bisa berada di posisi manajer, walaupun itu tidak mudah. Kita bersama-sama, kalau saya sendiri nggak bisa, harus bersama-sama saling berkolaborasi agar sekolah kita itu senantiasa menerapkan budaya positif. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, yang saya angkat dari sekolah kita ketika saya ada kegiatan YGP itu adalah tentang karakter seperti Jumat religi, sholat zuhur berjamaah. Itu saya angkat betul di forum. Ternyata memang tidak semua sekolah melakukan itu Bapak Ibu. Saya sampai merasa bangga sekali, foto-foto saya tunjukkan semuanya ketika Pak Saini dan Pak Abdillah memimpin di Jumat religi, sholat berjamaah. Itu saya senang sekali karena dari fasilitator dan PP itu memberikan aplaus untuk sekolah kita. Memang perlu ditingkatkan seperti itu. Kemudian saya pernah, mohon maaf, saya merekam diam-diam kan Bapak Ibu. Mohon maaf sekali pada saat berbaris di kelas 1 itu bukan sih sambil salim itu tertib, itu saya rekam diam-diam. Mohon maaf, bukan untuk mencari kesalahan, memang untuk sebagai referensi saya bahwa sekolah kita itu sudah punya aset, punya modal untuk lebih ditingkatkan, lebih tertata dengan baik dalam penanaman karakter. Itu yang pertama, yang paling utama. Jadi yang pertama dan paling utama itu adalah penumbuhan karakter. Baru selanjutnya kita ke disiplin positif ini. Insya Allah kalau sudah dua ini tertanam dalam diri kita dan sekolah kita, insya Allah prestasi akan menyusul dengan sendirinya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekian pemaparan materi dari saya. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan Bapak Ibu sudah refleksi kegiatan kita hari ini. Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami. Yang perlu saya tanyakan di sini adalah dalam rangka kita menentukan sebuah paradigma baru dan kita meninggalkan paradigma lama. Dan pada saat kita menggantung paradigma baru yang sudah dipaparkan di sini, tentunya kita mempertanyakan tentang lingkungan siswa itu sendiri, termasuk lingkungan keluarga. Yang ketika kita menerapkan paradigma baru di sekolah, tentunya kadang kontradiktif dengan sebuah paradigma yang ada di rumah gitu ya. Dan ini mungkin adanya tarik ulur gitu ya. Sementara sekolah menerapkan seperti ini, kemudian di rumah melakukan yang justru bertolak belakang. Nah ini mungkin saya anggap merupakan kendala ya, kendala untuk melanjutkan memuluskan lajunya bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, bagaimana untuk mensinkronkan antara sekolah dengan lingkungan murid yang di rumah itu? Bagaimana peran orang tua dan bagaimana hubungan antara sekolah dengan orang tua? Terima kasih. Baik. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Dan ini sama pertanyaannya seperti yang dikemukakan teman saya waktu itu. Bagaimana cara menyinkronkan? Ini juga PR besar bagi kita, Bapak Ibu, bahwa melibatkan orang tua itu sangat penting. Dengan cara apa? Hal kecil. Yang pertama itu memang bukan diwajibkan sih, memang disarankan di tiap kelas itu ada paguyuban kelas yang anggotanya berisi seluruh wali murid. Jadi tidak cukup hanya grup WA saja yang notabene itu kadang banyak nomornya anak-anak, bukan
orang tua, kan seperti itu. Nah, di paguyuban kelas itu nanti fungsinya kita mensosialisasikan program di sekolah dan meminta dukungan penuh dengan cara apa yang diajarkan di sekolah itu diteruskan menjadi pembiasaan di rumah, seperti itu. Kalaupun nanti ada orang tua yang tidak mendukung, saya rasa kalau untuk sesuatu yang positif pasti mendukung ya Bapak Ibu. Kadang ketidaktahuan orang tua, kan banyak orang tuanya itu sibuk bekerja, tidak tanda petik kurang mengurus lah anak-anak. Yang penting anak-anak sekolah datang ke rumah makan tidur sudah tidak diurus kan, biasanya ada yang seperti itu. Memang perlu dibutuhkan adanya paguyuban seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga dibutuhkan adanya komunitas-komunitas kecil yang anggotanya itu melibatkan orang tua. Memang harus kita perlu mensosialisasikan kepada orang tua. Contoh seperti sholat mungkin ya Pak Sedi ya, sholat berjamaah ya. Di sekolah Bapak Ibu, misalnya orang tua ya contohnya, di sekolah itu memang ada agenda rutin sholat zuhur berjamaah. Diharapkan nanti di rumah untuk terus dibiasakan seperti itu. Mungkin yang namanya usaha ya, kita kan usaha kan, hasilnya ada yang menentukan sudah Pak ya, kita namanya usaha. Kalau sudah sosialisasi seperti itu, ada sedikit pengertian dari wali murid yang meskipun tidak rutin mungkin adalah perhatian seperti itu. Apalagi ini sifatnya religius, berhubungan dengan Allah seperti itu. Mungkin ada tanggapan, kecuali karena murid kita banyak yang ditinggal kerja ya Pak, ke Jakarta, tinggal sama mbahnya, ya mau gimana lagi seperti itu. Yang penting tugas kita ya sudah meneruskan pembiasaan yang sudah bagus dilakukan dalam pembentukan karakter, karena itu nomor satu, saya garis bawahi seperti itu. Jadi tindak lanjutnya mungkin Pak Saini bisa membentuk sebuah paguyuban kelas, ya nanti itu diketuai oleh wali kelasnya. Kalaupun butuh kepala sekolah nanti mungkin sebagai penghubung saja seperti itu. Jadi kita dapat mengontrol anak-anak melalui paguyuban itu. Atau mungkin di rumah dikasih ini Pak, kayak pondok Ramadan itu Pak, salat berjamaah kartu ya, kayak Bu Yuli ini pembiasaan menghafal misalnya ya, bisa. Banyak cara ya kita untuk membiasakan anak-anak berbuat sesuatu sesuai dengan program sekolah kita. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Ibu-ibunya ini, Bu Emi, ibu kelas 1 ada curhatan mungkin? Iya Bu. Satu lagi ya, Ibu Nasri ya. Saya itu memang kewalahan ngajar kelas 1 kali ini. Soalnya memang anak-anak luar biasa. Kadang-kadang ya, wali murid itu ada yang nggak terima. Memang itu anak itu sudah luar biasa. Saya jewer, memang walaupun saya jewer itu sebetulnya tidak sakit saya tarik, soalnya kita juga tahu posisinya anak kelas 1 seperti ini. Itu berapa kali mainan terus di belakang, saya datangi sudah, saya ke depan lagi, sudah sampai depan, sudah mulai lagi. Jadi ternyata orang tuanya itu tidak terima, sampai ada yang tidak terima, saya jewer. Terus bilangnya saya itu kejam. Saya kejam katanya. Jadi baru kali ini saya sudah ngajar 30 tahun baru dibilang saya kejam jewer anak-anak. Terus memang sebetulnya iya menurut saya. Nah, memang saya betul-betul agak kesulitan yang sekarang. Laki-lakinya itu 16, perempuannya 8. Terus anak-anak memang super aktif. Jadi kalau memang bisa sebetulnya minta teman yang kita ngajari, terus ada yang mengawasi di belakang. Mungkin seperti itu lebih enak.
Terima kasih. Ini curhatan dari guru kelas 1 ya. Baik Ibu, terima kasih. Memang kelas 1 itu masa peralihan, transisi, karena supaya kita tidak termakan dari emosi wali murid tersebut. Tapi Bu Narsi itu sudah mengambil langkah yang benar menurut saya. Kenapa? Beliau itu sudah membicarakan ke kita semua. Nah, sempat kemarin saya pernah ngasih solusi ya Bu, mungkin didatangkan ke sekolah orang tuanya. Kalau lewat media sosial mungkin kita terjadi salah paham ya Bu ya. Kadang ketika mood kita tidak enak, mood kita sedang jelek, orang berbicara benar itu kadang, iya caca kamu selalu begitu. Apalagi mood kita lagi emosi, orang berbicara benar, tambah tidak benar, kayak kudu membodoh seperti itu. Jadi alangkah baiknya memang itu dipertemukan bukan bertujuan untuk kadul, tidak. Jadi dipertemukan, duduk permasalahannya itu awalnya dari apa, diluruskan. Sudah pernah Ibu duduk bersama? Sudah duduk bersama. Oh ya, terus gimana hasilnya? Ada. Alhamdulillah sudah clear. Nah, ya kan Bu ya? Iya. Terus Bu Mili. Yang dari 1 memang saya belum beri keputusan. Iya. Saya bilang, Bu silakan datang ke sekolah, kita menghadap sekolah. Iya, lebih baik. Cuma ibu itu bilangnya saya belum memberi keputusan. Nah, itu jawaban seperti itu. Terus dia lapor ke komite. Iya, saya sudah tahu ceritanya juga. Iya, makanya memang jurus itu sudah kita duduk bersama. Ya, kita orang Indonesia kok ada ketimurannya itu sangat tinggi sekali. Tidak mungkin kita akan mau pencak-pencak sampai anda. Bu Mili. Iya, terakhir Pak ya. Iya. Kasusnya yang satu itu menambahkan sedikit. Iya. Sebelum Bu Mili menutup. Iya. Pak, saya apa namanya penjelasan ini saya ingin menambahkan kasusnya yang Budaki sudah diselesaikan bersama di perusahaan Iya. yang dipermasalahkan sekarang memang berat untuk Budaki yang ada di kelas 1 memang perlu pendamping. Iya. Kalau udah pendamping aku ibu mendampingi Budaki ini ya kan? Ya, itu keputusan kepala sekolah nanti Pak ya. Iya. Saya setuju juga. Memang butuh pendamping memang. Betul. Saya siap di kelas itu. Soalnya memang masa transisi kan sulit. Mungkin ada yang sanggup kelas 1 sendiri. Asumsinya jangan langsung datang sampai ke bujang sama bujang. Oh iya. Iya memang benar. Nanti bisa kita konsultasi lagi ke Bapak Sugiarto, mungkin ke Bapak Kepala Sekolah. Iya Pak. Nah, Pak Abdillah. Menurut saya, ya bisa. Iya Bu, ini ada Pak Abdillah Bu dengan sukarela Bu. Mungkin Pak ya, mohon maaf, mungkin dengan segala cara sudah tidak bisa tetap aktif. Kita punya suatu keyakinan besar Pak ya, bahwa dengan mendoakan anak mungkin ya Pak ya, insya Allah. Sudah punya cara. Iya, betul. Kita gunakan spiritualnya kita. Iya, itu kan sudah apa ya, bentuk bahwa kita itu tidak ada apa-apa di mata Allah kan seperti itu. Kita pasrahkan kepada Allah. Kalau Pak Abdillah jadi pendamping kelas 1 nanti semua. Tidak Pak, Pak Abdillah ini bukan pesulap, justru disuruhnya nanti. Pak Raja, saya perlu di relasi sepaling rosa. Sepaling saya terus. Ya sudah Bapak, baik nanti saya tunggu ya Pak. Saya konfirmasi ke Pak Sugiarto. Ya, di akhir masa jabatannya mungkin bisa membentuk kelas 1 yang kondusif seperti itu Pak ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Diskusi kita hari ini sangat menarik sekali. Semoga kedepannya kita bersama-sama bisa membuat SDN Kalimok 1 menjadi sekolah yang berkarakter, berbudaya positif, sehingga melahirkan generasi-generasi yang berkarakter pula dan berprestasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari perkataan maupun suguhan. Saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
pelajaran. Sekarang kita akan membuat terlebih dahulu keyakinan kelas 5A. Sudah tahu apa itu keyakinan? Tahu. Sudah tahu apa itu keyakinan? Tahu. Coba Ari, apa keyakinan Ari? Aturan. Ada lagi? Coba Ais, apa itu keyakinan? Tidak tahu? Ya, Noval? Percaya diri, aturan. Baik, Ibu jelaskan dulu ya. Keyakinan itu adalah sebuah kesepakatan yang akan kita sepakati bersama. Kesepakatan tentang apa? Yaitu segala sesuatu yang berhubungan nantinya dengan kenyamanan kita belajar di kelas, kemudian kerapian kelas, semua yang kita sepakati untuk dijadikan sebagai pedoman kita dalam berperilaku selama di dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas itu anak-anak berisi nilai-nilai penting yang akan menjadi pedoman kita dalam berperilaku. Contoh, nilai kejujuran. Yang kedua, nilai kedisiplinan. Ada juga nilai apa lagi yang bagus-bagus? Nilai apa lagi? Saling menghormati. Misalnya ya, saling menghargai satu sama lain, menjaga kebersihan, ya, nilai kesehatan. Itu nanti kita akan sepakati bersama. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah nanti kamu menulis di sebuah catatan kecil. Ini Ibu sudah siapkan di sticky note namanya. Kamu menulis apa di sini? Nanti belum keyakinannya ya. Nanti kamu menulis sebanyak-banyaknya di sini tentang kelas impian kamu. Kamu mau kelas yang seperti apa? Contoh, kelas yang bersih. Saya ingin kelas yang anak-anaknya atau teman-temannya saling menghormati, tidak nakal, tidak sering keluar kelas misalnya. Ditulis di sini sebanyak-banyaknya. Ya, tidak perlu ditulis namanya. Cukup kamu menulis aturan apa kira-kira yang kamu inginkan di dalam kelas ini. Paham? Paham. Setelah menuliskan di sini, hasil tulisan kalian nanti dipajang, ditempelkan di kertas plano ini. Ditempelkan secara rapi ya, berurutan ya. Nah, sudah siap untuk menuliskannya? Ya. Silahkan satu-satu. Silahkan langsung ditulis apa keinginan kamu. Aturan apa yang ingin kamu terapkan di dalam kelas kita? Ya, silakan. Sudah bawa pulpen semua? Sudah. Ini langsung ditulis. Yuk. Misalnya tidak boleh kencing saat pelajaran, ya. Tidak boleh bicara saat ibu mendengarkan. Itu contohnya seperti itu. Yuk, ditulis. Silahkan ditulis. Ya. Yang sudah, nanti silakan ditempel di kertas plano di papan. Ibu bantu. Tulis sesuai kehendak kalian. Isi hati kalian. Kalian maunya seperti apa? Ya. Sudah Novel? Oh, kenapa? Benernya mati ya? Ya, tidak apa-apa. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh, terserah kalian. Kalian maunya banyak ya sudah ditulis yang banyak. Kalau cuma maunya satu ya sudah satu, sudah cukup. Ya, sesuai sudah. Belum. Yang sudah nanti bisa dipajang. Ini Ari sudah banyak ini. Membantu Ari. Sudah. Sudah. Ya, ditempel silakan maju. Silakan ditempel Ari. Mulai dari paling utara ya. Ke atas Pak. Ya. Ya, silakan duduk kembali. Siapa lagi yang sudah? Yuk, maju. Oke, silakan.
lagi yang sudah? Ya, Siva. Pepet. Siva di bawahnya sudah ya? Di bawahnya. Ya, maju. Silakan ditempel. Siapa lagi? Ya, tinggal laki-lakinya. Oke. Iza. Baik, Ibu tulis ya. Yang kelima, berbicara dengan guru jika ada salah. Jadi tidak boleh dipendam sendiri atau dengan berkelahi. Harus dibicarakan dengan guru dengan baik. Bagus. Selanjutnya, ini sudah. Tidak membuang sampah sembarangan. Masuk yang mana? Menjaga kebersihan. Saling menghargai sudah ada. Menjaga kebersihan kelas juga sudah ada. Bagus. Kemudian berikutnya, harus menghormati guru dan teman. Ada enggak? Sudah ada. Kelas bersih ada. Saling menghargai, menyayangi guru. Lah ini nak, tidak boleh membantah perintah guru. Masuk yang mana? Sopan. Bagus. Ternyata bagus-bagus loh keinginan kamu. Lanjut. Tidak boleh merusak kelas. Berarti apa nilainya? Kebersihan ya. Menjaga kebersihan. Tidak boleh buang sampah. Sama. Tidak boleh membuli. Nih. Tahu apa itu membuli? Mengejek. Hah? Dipukul-pukul kepalanya. Dikaji. Itu membuli namanya. Tidak boleh membuli. Tidak boleh itu kan kalimat negatif. Kita sekarang ganti kalimat positif. Apa berarti? Masuk yang mana kalau tidak boleh membuli? Saling menghargai. Ya, bagus, hafal. Selanjutnya, tidak boleh bermain di dalam kelas. Tidak boleh membuli, sama ya, seperti yang tadi ya. Nah, selanjutnya, jangan bicara sedang ibu menjelaskan. Tidak boleh berbicara pada saat ibu menjelaskan. Sudah ada? Ya, bisa disiplin, bisa saling menghargai. Jangan minum. Berarti disiplin. Yang berikutnya, jangan keluar kelas di waktu jam pelajaran. Apa? Disiplin. Iza, mendengarkan ibu? Ya. Tidak boleh membuang sampah, termasuk nomor 1. Oke. Selanjutnya, ini lumayan banyak ini, 5 ini, baca satu-satu ya. Tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh keluar kelas saat pelajaran dimulai. Ini yang tidak ada ini. Apa kira-kira nak? Tidak boleh keluar kelas saat pelajaran dimulai. Kan tidak boleh. Kita ubah ke kalimat yang positif. Tidak boleh keluar saat jam pelajaran dimulai. Ya apa? Diganti apa? Apa? Bisa disiplin. Ya. Tidak boleh bermain sama, sopan dan saling menghormati. Sudah ada semua di sini. Tidak boleh nakal dan harus sopan, saling menghargai. Jangan bicara sendiri, saling tolong menolong, harus menjaga kebersihan. Ini ada ya? Saling tolong menolong belum ada ya? Sepakat tidak kalau ibu tambahkan? Yang keenam, menolong. Ya. Selanjutnya, tidak boleh, ini sudah. Membuang sampah sama. Kemudian tidak boleh makan pelajaran juga sama. Tidak boleh keluar kelas tadi sudah ya? Ya. Tidak boleh lari-lari, tidak boleh main bola. Tidak boleh main bola di dalam. Bisa disiplin, bisa menjaga kebersihan. Ini ada 5 ibu baca. Tidak boleh berbicara saat pelajaran, tidak boleh minum, tidak boleh bertengkar, tidak boleh makan. Harus izin kalau mau kencing. Berarti kalau harus izin ini poinnya adalah izin. Oke, selesai. Harus membuka sepatu saat teman kita piket.
Ada? Ada yang perlu dirampingkan atau perlu dijadikan satu? Yang mana kira-kira? Dijadikan satu? Disiplin dan datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu dan disiplin. Ya. Berarti jadi berapa? 5. Ya, ada 5 keyakinan yang kita akan kerjakan bersama. 4, 5. Kira-kira dari 5 keyakinan ini kalian sanggup tidak melakukannya? Sanggup. Kalau misalnya suatu saat kamu melanggar salah satu keyakinan ini, bersedia memperbaiki? Ya. Tunjukkan 2 tangan kalian kalau kalian sudah setuju dengan keyakinan ini. 1, 2, 3. Ganas 5A. Ya, sudah ya? Sudah selesai? Baik. Jadi dari kelima ini nanti kita akan buat poster, nanti kita pajang di kelas kita. Kalau ada teman yang melanggar, bisa saling mengingatkan. Paham anak-anak? Sekarang waktunya kita menandatangani deklarasi ini. Satu-satu silakan maju ke depan. Yuk dari kita. Tanda tangan. Di sebelah mana kamu? Yuk. Di stikernya. Yuk. Sembarang sudah. Kamu tadi yang mana? Atau di sini sudah? Sembarang. Bebas miring. Mau berdiri, mau dimiringkan bebas. Yuk lanjut. Yuk lanjut. Bebas sudah. Kamu sembarang sudah. Nah, yuk lanjut. Silakan. Yang sudah duduk. Oke. Yuk, bebas cari tempat yang kosong langsung. Kalau sudah duduk. Yuk. Nah, duduk. Yuk, masih banyak tempat kosong. Yuk, lanjut Aldi. Yang sudah duduk. Oke. Yuk. Masih banyak tempat kosong. Lurus tidak apa-apa. Bebas. Yuk, adik. Kamu sudah? Belum. Yuk, duduk kali kalau sudah selesai. Bebas sudah. Ya, perempuannya silakan. Tidak usah lari. Sudah semua? Kenapa salah? Ya, duduk yang rapi lagi. Baik anak-anak, dengan ditandatangani ini berarti dengan ditandatangani ini keyakinan kelas kita sudah resmi terbentuk dan semoga ini menjadi pedoman bagi kita, tidak hanya kalian, ibu juga, menjadi pedoman bagi kita warga kelas 5A untuk dapat berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas 5A. Ya, baik anak-anak, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sesi pembuatan keyakinan kelas sudah kita lakukan dengan baik. Semoga ini menjadi awal bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, berkarakter, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan jajan lagi. Udah apa-apa. Kan tadi Pak.
tidak membawa buku pelajaran ya? Iya Bu, saya lupa membawa buku pelajaran. Oke, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti Husni. Minggu kemarin ada juga loh yang temanmu yang tidak membawa buku pelajaran. Iya Bu, tapi saya malu takut dihukum. Tidak apa-apa. Husni melakukan semua ini pasti ada alasannya kan? Iya Bu, betul. Saya bangun kesiangan dan saya terburu-buru menyiapkan buku pelajaran sehingga ada buku yang tertinggal. Berarti Husni sudah bagus loh, tidak terlambat datang ke sekolah. Artinya Husni hanya ketinggalan buku pelajarannya saja. Iya Bu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Husni tidak membawa buku pelajaran. Kira-kira perbuatan Husni itu melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati atau tidak? Iya, saya melanggar Keyakinan kelas apa yang telah Husni langgar? disiplin dan mengikuti pelajaran di kelas dengan baik. Nah, dengan Husni tidak membawa buku pelajaran, apakah Husni dapat belajar dengan baik di kelas? Tidak. Iya, tidak ya, pasti tidak akan belajar dengan baik. Baik, kira-kira tindakan apa yang Husni akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan Husni? Saya akan menyiapkan buku pelajaran pada malam hari dan bangun lebih pagi. Ya, kira-kira kapan itu akan mulai dilakukan? Mulai hari Mulai hari ini. Baik, semoga dengan tindakan seperti itu Husni dapat memperbaiki kesalahan Husni dengan tidak lupa lagi membawa buku pelajaran. Seperti itu ya Husni ya.